Aulia Latifah dari Program Studi Ilmu Tanah Angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio. Pengolahan data ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu terkait bagaimana pengaruh perlakuan maupun kombinasi perlakuan terhadap nilai redox and total dan P tersedia, serta bagaimana hubungan korelasi antara redox dengan N total, redox dengan P tersedia, dan N total dengan P tersedia. Video ini dibuat sebagai bagian dari penyelesaian praktikum mata kuliah Perancangan Percobaan dan Analisis Data tahun 2025. Baik, langsung saja kita mulai dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Pertama yang kita lakukan adalah kita klik bagian file, pilih open data. Di sini kita klik bagian all files, lalu masukkan data praktikum 2025, klik open. Selanjutnya kita pilih OK. Kita tunggu sampai muncul data tabel berikut, lalu hapus bagian kotak Excel yang ini, kita hapus aja. Habis itu bisa kita rapikan. Lalu kita lanjutkan dengan uji normalitas dengan klik bagian analyze, pilih non-parametric test, legasi dialog, pilih 1K. Sampel ini kita pilih reduce and total dan APP, masukkan ke test variable list, klik OK. Selanjutnya kita bisa lihat untuk redox and total dan APP ini masih belum berdistribusi normal. Maka selanjutnya kita pilih transformasi data compute variable. Untuk target variabelnya kita masukkan redox 1 untuk nama baru hasil transformasinya. Untuk numeriknya sendiri kita masukkan rumus SQRT kurung buka kurung tutup, masukkan redox dikalikan dengan 2. Klik OK. Selanjutnya nanti akan muncul tabel baru di sini. Klik transform compute variable, masukkan lagi untuk variabel yang lain seperti misalnya n total, kita tulis. Untuk nomor expressionnya kita masukkan data awal n totalnya tadi. Klik OK, lalu kita lihat nanti tabel barunya akan muncul lagi di sebelah sini. Klik transform, pilih compute variable, lalu kita masukkan untuk bagian P tersedia. Untuk numeric expressionnya kita ganti ini ke APP. Rumusnya masih sama, dikalikan dengan 2. Klik OK. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan analisis normalitas lagi. Untuk hasil transformasi caranya sama, kita klik bagian analyze. Lalu kita pilih non-parametric test, legasi dialogs, pilih yang 1K tadi. Untuk bagian redox and total dan APP kita keluarkan dulu, terus kita ganti ke redox and total dan P tersedia yang udah kita transformasikan. Di sini kita bisa lihat untuk nilai redox dan N total ini sudah berdistribusi normal karena nilainya lebih dari 0,005, sedangkan P tersedia belum berdistribusi normal. Lalu kita akan lanjutkan dengan uji analisis lagi dengan Kruskal-Walsh independent sample. Di sini kita klik fields. Untuk test fieldnya sendiri di sini kita masukkan untuk P tersedia yang udah hasil transformasi tadi. Untuk grupnya kita masukkan bagian MVC. Kita klik analyze lagi, parametric test independent. Kita ganti untuk MVC-nya menjadi compose. Di sini kita klik OK. Ini menunjukkan nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan pengaruhnya antara pelakuan MVC dan compose terhadap P tersedia. Analisis pengaruh pelakuan menggunakan general linear model. Di sini kita pilih unvariate. Untuk dependent variabelnya kita masukkan bagian redox 1. Untuk fixed factor kita masukkan MVC dan compose. Lalu kita klik bagian model. Kita pilih dua terms. Masukkan MVC, compose satu persatu, lalu masukkan keduanya dengan cara di blok untuk melihat kombinasinya. Kita pilih bagian post-box ini, kita masukkan satu persatu MVC dan compose, lalu pilih yang Duncan ini, terus kita pilih continue.
Kita klik OK. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelakuan FVC, kompos, dan kombinasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap redox karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Analisis yang sama kemudian dilakukan untuk variabel N total. Untuk nilai dependennya kita ganti ke N total. Hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan FVC dan kombinasi memberikan pengaruh nyata terhadap N total karena nilai signifikasinya kurang dari 0,05, sedangkan perlakuan kompos tidak berpengaruh. Selanjutnya analisis untuk P tersedia. Kita lanjutkan dengan cara yang sama. Ini menunjukkan bahwa seluruh pelakuan memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap P tersedia. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa redox dan P tersedia hanya memiliki satu subset, sedangkan N total memiliki dua subset dan menunjukkan perbedaan kelompok. Di sini bisa kita lihat untuk redox memiliki satu subset yaitu A, sementara N total memiliki dua subset yaitu A dan B, dan P tersedia memiliki satu subset yaitu A. Berikutnya adalah uji korelasi menggunakan menu Analyze, Correlate, Bivariate. Korelasi pertama dilakukan antara redox dengan N total. Kita masukkan bagian persen tadi, sesuaikan saja untuk pilih bivariate. Untuk N totalnya kita ganti ke P tersedia, masih sama pakai persen dan to scale. Lalu lanjutkan lagi, untuk redoxnya kita ganti ke N total. Kita klik OK. Hasil korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara redox dan N total bersifat lemah dengan nilai korelasinya itu min 0,205 dan tidak signifikan. Korelasi antara redox dan P tersedia serta antara N total dan P tersedia juga menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan. Selanjutnya kita akan membuat grafik scatter plot untuk melihat hubungan antar variabel. Grafik ini dibuat melalui menu graph, pilih legacy dialog, scatter plot dengan memilih simple scatter. Untuk nilai y-aksisnya kita masukkan redox 1 yang sudah ditransformasi dan x-aksisnya N total yang sudah ditransformasi. Kemudian dirapikan dan tambahkan garis regresi linear. Untuk hasil grafik sendiri bisa dilihat bahwa redox dapat diperkirakan dari N total dengan persamaan regresi Y 62,94 min 37,43 kali X dengan R linear 0,042. Selanjutnya kita bisa cek juga untuk yang bagian X-aksisnya kita ganti ke P tersedia. Di sini kita pilih bagian ini, lalu kita bisa lihat untuk R linearnya 0,0026 dengan nilai Y 40,64 min 1,4545X. Lalu kita bisa cek juga untuk Y aksisnya kita ganti N total dengan X aksis P tersedia. Kita klik bagian lain total ini, terus kita bisa lihat di sini untuk nilai Y 0,08 dikali 0,02 kali X dengan nilai R linearnya 0,105. Linear seperti berikut. Habis itu bisa kita save. Lanjut kita bisa lanjut ke bagian RStudio. Namanya yaitu kita buka untuk lembar barunya. Kita klik new file. Untuk datanya kita pilih di environment, kita pilih browse. Di sini kita cari data yang sudah dikirim ke OAS, data perhatikan 2025. Kita tunggu dulu.
Di sini untuk ulangan kita ubah ke numerik. Untuk redox and total dan AVP juga kita ubah ke numerik. Untuk perlakuan MVC, kompos, dan kombinasi tetap di karakter. Setelah itu untuk range-nya kita ubah. Di sini mengikuti jumlah kolomnya ada 33. Kita klik A1.2G33. Habis itu di sini bisa kita cek lagi untuk ulangan, kita ubah ke numerik lagi karena berubah. Begitupun buat redox and total dan P tersedia. Habis itu bisa kita klik OK. Mungkin contohnya nggak mau ngangkat kali ini. Selanjutnya kita klik untitled 1 di sini, terus kita lakukan ketik library kurung buka kurung tutup. Di sini kita ketik Deo Bio Research, terus library kurung buka tutup, kita klik notice. Habis itu kita klik run, tunggu sampai terbaca ya, bisa lihat di bawahnya ini. Terus kita uji normalitas menggunakan lili test kurung buka kurung tutup. Kita klik data yang kita gunakan. Di sini kita pakai data praktikan 2025. Logo dolar, terus kita pakai data awal redoxnya ini, terus lili test data praktikum 2025 juga. Logo dolar, di sini kita menguji untuk yang n total. Setelah itu lili test lagi, kurung buka kurung tutup data yang digunakan, logo dolar, dan yang terakhir pakai yang P tersedia. Habis itu bisa kita blok, terus kita klik run. Habis itu kita klik data praktikan 2025, logo dolar, redox 1, inti untuk nama baru untuk nanti hasil transformasinya, lalu masukkan rumusnya min 2 kali SQRT kurung buka kurung tutup. Di sini kita pakainya data praktikan 2025, logo dolar, sama data redox awal tadi. Habis itu kita ketik lagi data praktikan 2025, logo dolar. Kita di sini kasih nama n total 1. Pakaikan rumus sama min 2 kali SKRT data praktikan 2025, logo dolar. Terus di sini kita pakainya yang n total, disesuaikan. Lalu lanjut lagi yang terakhir untuk yang P tersedia, logo dolar, AVP 1 kurung min 2 kali SQRT kurung buka kurung tutup. Data yang digunakan pakai data praktikan 2025. Tunggu sampai terbaca lagi, nanti akan muncul tabel data baru di sini. Setelah itu bisa kita blok, terus kita klik run tadi udah. Tunggu sampai terbaca. Habis itu kita bisa lakukan uji lili test lagi untuk normalitas. Masukkan ketik lili test data praktikum 2005, logo dolar, sama redox hasil transformasi tadi. Masukkan lagi untuk yang n total. Untuk caranya sama, untuk yang P tersedia juga. Kita blok, klik run, tunggu sampai terbaca lagi. Di sini bisa kita lihat untuk nilai redox dan n total sudah berdistribusi normal, sementara untuk P tersedia belum berdistribusi normal, sehingga kita perlu uji lanjut lagi menggunakan Kruskal-Wallis. Kita klik Kruskal test kurung buka kurung tutup HVP 1. Ini buat yang datanya yang udah ditransformasikan untuk P tersedianya. Untuk perlakuannya MVC, koma data sama dengan data praktikan 2025.
Masukkan lagi cross call test untuk yang diuji sama beta sedianya. Masukkan kombinasinya. Kita pakai kompos, masukkan data praktikan 2025. Terus masukkan juga untuk yang perlakuan kombinasi antara MVC dan kompos. Untuk rumusnya masih sama. Setelah itu kita blok, terus kita klik run. Di sini bisa kita lihat untuk nilai P-nya ini sudah berdistribusi normal karena nilainya lebih dari 0,05. Selanjutnya kita analisis ANOVA. Kita klik analisis. Di sini menggunakan rumus analisis main FRBD 2 vak ini, kurung buka kurung tutup data praktikan 2025. Di sini kita lihat untuk redox ini kan di urutan kelima, kita kurung kurawal ini 5:7. Koma data yang digunakan menggunakan data praktikan 2025. Logo dolar di sini kita klik ulangan. Koma data praktikan 2025. Logo dolar kita pakai perlakuan yang efisien. Koma data praktikan 2025. Logo dolar. Klik yang bagian kompos, koma 1. Setelah itu, bentar, ini untuk tanda ininya dibanding 7 ya, bukan di akhir. Oke, setelah itu kita blok, terus kita klik run lagi, tunggu sampai terbaca. Selanjutnya kita klik print, kurung buka kurung tutup analisis. Habis itu kita blok, terus kita klik run. Di sini bisa kita lihat untuk hasilnya. Di sini ada beberapa data. Habis itu kita klik library FSTA. Setelah itu kita klik unitas, kurung buka kurung tutup, kita masukkan redox 1 yang udah ditransformasikan tadi. Perlakuannya MVC, koma data sama dengan data praktikum 2025, koma metode sama dengan kita ketik Bonferroni. Kita copy aja. Ini masih redox, untuk kombinasinya untuk perlakuannya kita ubah ke kompos. Untuk data SMK 3 perlakuannya kita ganti ke kombinasi. Data pertama metodenya Bonferroni. Habis itu kita lanjutkan juga untuk uji yang lain seperti N total dan P tersedia dengan 3 perlakuan yang berbeda, caranya sama.
Klik dan tes, ganti untuk nilai redoxnya tadi menjadi n total yang udah ditransformasikan, terus sesuaikan untuk bagian perlakuannya. Lakukan sampai untuk uji P tersedia. Kita upload dulu untuk perlakuannya. Setelah itu kita blok semuanya. Kita klik run, nanti akan muncul datanya seperti ini. Hasil uji menunjukkan bahwa ketiga perlakuan ini memiliki nilai adjusted p-value lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa seluruh perlakuan tidak berbeda nyata. Selanjutnya dilakukan uji korelasi menggunakan uji non-parametrik. Kita ketik korelasi. Main core test. Kurung buka kurung tutup. Di sini kita klik data yang digunakan menggunakan data praktikan 2025 logo dolar. Di sini kita ketikkan redox hasil transformasinya. Data praktikan 2025 logo dolar dan total hasil transformasi. Terus kita next lagi untuk korelasi untuk mengecek hubungan antara nilai redox dan P tersedia. Kita klik rumusnya lagi sama kayak yang di atas. Main core test data praktikan 2025 logo dolar. Kita klik data praktikan 2025 logo dolar. Di sini kita pilih yang P tersedia. Setelah itu kita next lagi korelasi, masukkan rumusnya main cor test data praktikan 2025 logo dolar. Kita masuk untuk yang P tersedia, data praktikan 2025 logo dolar. Di sini kita pakai yang n total hasil transformasi. Kita klik print, tulis korelasi. Habis itu kita run satu-satu ya. Pertama yang total dulu. Dengan redox, terus kita print lagi antara redox dengan P tersedia. Begitu pula dengan P tersedia dan n total. Kita run satu-satu, terus kita print juga satu-satu. Setelah itu kita klik library, kurung buka kurung tutup, kita masukkan ggplot 2.
masukkan library GGPP sama GGPMIS. Pastikan untuk plotnya ini PCC-nya sudah terinstall ya. Lanjut kita ketik ggplot, masukkan data praktikum 2025, klik alias kurung dua kurung tutup. Kita masukkan add sama dengan data praktika 2025, logo dolar, kita masukkan redox hasil transformasi, koma y. Di sini kita masukkan data praktika 2025, logo dolar, and total hasil transformasi. Dari data juknis kita copy aja untuk rumusnya. Kita paste di sini, habis itu bisa kita klik run. Nah, nanti akan muncul datanya, grafiknya seperti gambar di samping. Di sini bisa kita lihat grafik dari paket ggplot ini, bisa kita cek untuk nilai Y 0,779 sampai 0,00113x dengan nilai 0,04. Untuk mengetahui hubungan antar variabel redox dengan total hasil transformasi, selanjutnya kita copy aja, terus kita masukkan untuk yang hubungan antar variabel redox dengan P tersedia. Untuk n totalnya kita ganti AVP Alien mau lunga mboten. Betul ora diangkat mungkin. Kita biasa mawon mengenai jodoh nembe dalan mau. Habis itu kita klik run. Akan muncul data lagi di sini untuk nilai regresinya itu 0,03 dengan nilai Y 4,32 sama kurangi 0,0181. Selanjutnya kita cek lagi buat yang hubungan antara beta sedia dengan N total. Ini menggunakan data yang udah hasil transformasi, klik run lagi. Di sini akan muncul datanya di sini. Untuk nilai Y 0,68 tambah 0,0159x dengan nilai R-nya 0,10. Oke, kita save. Jadi demikian untuk yang RStudio.